Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Serang dan tentunya pemerhati demokrasi. Kami dari KPU Kota Serang, saya Patrudin, sore hari ini akan melakukan talk show di Radio Prima terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita akan dengarkan bersama, mudah-mudahan nanti di talk show di radio bisa ada manfaatnya, dan simak bincang-bincang saya dengan di Radio Prima, dan mudah-mudahan data pemutakhiran pemilih berkelanjutan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang. Terima kasih. 96,1 Prima FM, Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Prima. Tentunya ada Rangga Ruston di sini menemani suasana sore hari Anda ya, dengan obrolan seru tentunya di Bintang Prima kali ini. Tapi Bintang Prima kali ini Rangga akan coba ngobrolin tentang terkait dengan pemutakhiran data ya, yang sebelumnya udah pernah juga dibicarakan kali bersama Pak Raka, dan kali ini kita akan membicarakan lagi selama ya kurang lebih beberapa menit ke depan ya. Sudah hadir di studio Pak Patrudin SPDI MM selaku anggota KPU Kota Serang ya. Kita akan membicarakan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2021. Selamat sore Pak. Selamat sore Rangga. Apa kabar Pak Patrudin? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Alhamdulillah nih kita bisa berjumpa lagi sore hari ini. Puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Lancar, Sehat walafiat. Lancar. Iya. Sibuk apa Pak sekarang Pak? Sibuk kegiatan sehari-hari, masih di kantor dan kegiatan lain seperti biasa lah. Ngasuh, jaga anak. Iya. Seperti itu ya. Untuk Anda juga Sobat Prima mungkin yang sore hari ini yang sedang seperti Pak Patrudin, kalau misalnya nggak talk show lagi ngasuh, karena sudah selamat sore dan selalu berhati-hati aja. Biasanya jalan-jalan udah mulai rame nih jam-jam segini. Pak, kalau KPU sendiri keadaan puasa kayak gini apa aja pengen dilakukan Pak? Iya, di KPU Kota Serang tidak ada perubahan ya. Kita tetap normal mengikuti kegiatan kerja seperti biasa. Ya hanya ada jam tayang saja, kalau istilah media begitu ya. Jadi kerja ya seperti biasa, masuk jam 7.30, sekarang agak siang dikit lah begitu ya. Jadi sekitar jam 8.30 masuk dan pulang jam 15.30 begitu. Hanya itu saja. Selainnya sama. Jadi tidak ada istilah lagi puasa kerja jadi males begitu, jadi tidak. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke, tentunya tetap semangat di sore hari ini. Kita membicarakan terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2021. Nah, seperti apa tuh Pak? Bisa langsung aja Pak. Ya, terima kasih pendengar Radio Prima yang saya banggakan. Terima kasih kami dari KPU Kota Serang, saya Patrudin, anggota KPU Kota Serang. Pada kesempatan kali ini sudah kesekian kalinya kerjasama luar biasa antara KPU Kota Serang dengan Radio Prima. Kegiatan DPB di 2021 ini tetap sama. Lagi-lagi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, pendengar radio, bahwa KPU itu identik pelaksanaan itu hanya melaksanakan pemilu atau pilkada ya begitu ya Rangga, yang sering saya katakan. Kenyataannya ternyata tidak hanya pelaksanaan pemilu dan pilkada, bahwa KPU itu melaksanakan kegiatan banyak yang dilaksanakan di KPU. Salah satunya adalah yang terpenting, tidak bakal sukses pelaksanaan pilkada, tidak bakal sukses pelaksanaan pemilu kalau data pemilihnya acak-acakan begitu, data pemilihnya tidak baik. Maka tugas dari KPU RI dan minggu kemarin tepatnya di bulan April menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan daftar pemilih berkelanjutan begitu tetap dilaksanakan, dan itu harus betul-betul baik dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota untuk mencari data utamanya adalah bagi pemilih wabil khusus masyarakat Kota Serang yang belum terdaftar, sekali lagi yang belum terdaftar pada saat pemilu 2019 kemarin. Dan elemen lainnya
bagi masyarakat Kota Serang yang sudah terdaftar tapi ada perubahan, contoh pindah status, kemudian pindah domisili, kemudian perubahan status, ada yang meninggal begitu ya, kemudian pemilih baru. Nah, itu tugas kami di 2021 periode dari bulan Mei sampai dengan Desember 2021 terus diberikan tugas oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota, dan kami di KPU Kota Serang akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Serang untuk mendata. Dan untuk mendata itu tujuannya adalah nanti pelaksanaan serentak tentunya di pemilu di 2024 ya. Seperti itu. Berarti dari hasil kemarin pun udah banyak evaluasi yang terjadi sampai sekarang. Iya. Evaluasi yang kita lakukan tadi saja, kita baru melaksanakan sosialisasi tentang SE terbaru karena biasanya Rangga dan masyarakat Kota Serang wabil khusus pencinta pendengar radio Prima, kalau tahun kemarin kita dilaksanakan plenonya itu tiap bulan begitu ya, tiap bulan. Nah, ini ada perubahan. Sekarang plenonya disebut dengan rapat koordinasi dan itu per 3 bulan sekarang ada perubahan dengan SE yang terbaru itu. Tetapi tiap bulannya kita melakukan pencermatan data-data yang dilaporkan oleh masyarakat atau kami yang sering melakukan mencari data ke masyarakat. Tugas di KPU Kota Serang apa istilahnya? Kemarin saja di bulan awal kita sudah melaksanakan kegiatan namanya nyiar gitu ya, nyiar SIAPEM. Ada aplikasi SIAPEM yang dimiliki oleh KPU Kota Serang. Tiap hari kita ke alun-alun Kota Serang karena kami pikir di alun-alun pusat banyak masyarakat yang berkumpul begitu. Kalaupun bulan puasa tidak mengurangi kinerja kita, jadi tetap melaksanakan. Nah, dari data-data tersebut kita kemudian perbaiki dan kemudian nanti per 3 bulannya baru ada pleno gitu ya, disampaikan kepada partai politik, kepada Bawaslu dan kepada dinas-dinas yang terkait yang menangani data tentunya. Seperti Dukcapil, ada kemudian dari Lapas, ada dari Rutan, ada dari Kepolisian, ada dari TNI, dan juga dinas, kalau di kita memang belum ada dinas pemakaman begitu ya, jadi masih ke dinas PUPR kalau tidak salah di Kota Serang, jadi belum ada. Tetapi beberapa dinas terkait yang mencatat tentang kependudukan itu kami undang dan diberikan datanya tiap bulan. Tetapi kalau untuk plenonya sesuai dengan SR terbaru itu per 3 bulan sekarang. Per 3 bulan Pak ya? Iya. Tentunya antusias masyarakat pun udah mulai terasa nih Pak ya, atau untuk kejelasan sebuah datanya. Iya. Hikmah besar dengan kami launching SIAPEM kemarin, mungkin Rangga juga hadir ketika diundang di KPU Kota Serang. Jadi masyarakat sekarang sudah agak dimudahkan dengan mengunduh di Play Store aplikasi SIAPEM, itu bisa langsung, jadi tidak harus langsung ke KPU. Kemudian kami juga di KPU bukan tidak berkeinginan menjemput masyarakat, artinya masyarakat bisa langsung mendaftarkan dirinya di aplikasi tersebut. Apabila ada perubahan status atau pemilih baru yang belum terdaftar, itu sudah masuk di aplikasi SIAPEM dan langsung bisa kami input begitu ya di KPU Kota Serang melalui sumber data tentunya yang ada di SIAPEM tadi. Nah, bicara tentang SIAPEM pun itu udah maksimal apa belum Pak? Apa masih ada evaluasi lagi dari si aplikasi itu? Tentunya yang pertama terkait dengan kekuatan ini ya, kalau saya kira efektif sudah agak lumayan, tetapi kita melihat sumber daya manusia juga di Kota Serang. Kalaupun gadget istilahnya bukan hal yang baru, bukan barang baru, tetapi ada beberapa masyarakat yang mungkin tidak paham tentang bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi SIAPEM tersebut, dan itu beberapa persen antusias masyarakat sudah agak mulai ada begitu. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang di pelosok, mohon maaf, di pelosok Kota Serang ada yang belum paham. Nah, itu yang harus kita tempuh. Ini jadi tantangan kami. Jadi kami harus tetap melakukan pemberian informasi kepada masyarakat begitu dengan cara jemput bola tentunya. Ya, dirasa efektif sudah agak lumayan, tetapi belum goalnya belum wah begitu, artinya belum maksimal begitu. Bicara tentang pemutakhiran data pemilih ya untuk tahun 2024, tentunya
dilakukan sekarang agar di tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Nah, ada nggak Pak kendala-kendala yang dihadapi sejauh ini Pak? Ya, kalau kendala masih belum kita temukan ya, karena artian di mana kita menemukan kendala itu ketika memang prosesnya pendataan seperti yang sudah-sudah. Kalau mau ada hajat pilkada misalnya atau pemilu kemarin, kita kan ada petugas PPDP namanya, petugas data yang langsung terjun ke masyarakat. Biasanya kita menemukan beberapa kendala. Contohnya terkait dengan masyarakat Kota Serang yang KTP-nya masih contoh klasik begitu, KTP-nya masih belum elektronik. Sementara di undang-undang di PKPU juga diharuskan ketika harus terdaftar dalam pemilih baik pilkada maupun pemilu itu harus KTP-nya yang sudah elektronik. Padahal dia warga asli Kota Serang. Ini jadi kendala. Nah, itu harus kita dorong ke Disdukcapil akan melakukan perekaman ektp ini contoh. Kemudian ada perubahan status yang enggan tidak melakukan perubahan. Contoh, dia sudah suami istri tapi KTP masih lajang misalnya, itu ada aja. Kemudian rumah, dia tinggal di Tak-Takan tetapi rumahnya malah tinggal di Kecamatan Cipocok gitu. Ini ada kendala yang kita temukan. Nah, pada saat ini memang kenapa kita masih belum menemukan kendala terkait dengan pendataan, karena belum terjun ke lapangan ya. Yang kita lakukan selama ini baru-baru ini kita dorong melalui aplikasi yang kita punya melalui si Apem itu. Ini juga berharapan agar memudahkan kepada masyarakat. Biasanya kan kalau kita datang agak enggan begitu ya. Apa istilah bahasa Wong Serang mah sumeh begitu, menanggapi karena khawatirnya ada apa-apa. Dengan aplikasi kita suguhkan agar masyarakat langsung apabila ada perubahan status, mereka tinggal buka di aplikasi si Apem, perubahannya apa itu tinggal diklik begitu dan itu akan langsung masuk ke server kita di KPU Kota Serang. Sebetulnya ini media kita melakukan sosialisasi di radio, melakukan talkshow di radio agar masyarakat Kota Serang mudah-mudahan pada sore hari ini mendengar. Kami meminta kepada masyarakat Kota Serang untuk melakukan perubahan data. Apabila ada beberapa elemen data yang harus dirubah begitu, silahkan buka aplikasinya, namanya aplikasi Si Apem Kota Serang. Silahkan unduh di Play Store gitu, dengan syarat handphone masyarakat Kota Serang ada kuotanya begitu. Karena online ya, tidak offline. Dan gitu. Android juga Pak ya. Iya. Dan berarti KPU Kota Serang juga menjadi KPU percontohan juga bisa dibilang gitu sih Pak. Ya, dengan kemarin kami menang di Jogja tingkat nasional, diumumkan di Jogja yang pertama bagi KPU kabupaten kota yang tidak melaksanakan pilkada. Jadi ya alhamdulillah beberapa kabupaten kota sudah berkunjung ke kita, ke Kota Serang, ada hikmahnya begitu. Ini juga berkat bantuan dari teman-teman media, salah satunya Radio Prima Radio Prima yang support luar biasa. Hari ini kami masih bisa rasakan dan kami terima kasih kepada Radio Prima gitu yang sudah memberikan waktu dan memberikan support luar biasa, sehingga walhasil dengan aplikasi dan juga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Serang menjadi peringkat pertama dan sampai saat ini juga masih diperhitungkan di nasional bahwa Kota Serang ya wajib lah begitu jadi KPU contoh bagi yang lain begitu. Program ke depan seperti apa nih Pak? Ya, program ke depan tidak hanya di data di KPU, kita ada di SDM, ada namanya Bako Humas begitu ya, Badan Koordinasi kerjasama dengan dinas-dinas terkait kelembagaan yang ada di Kota Serang dengan kampus, bahwa informasi-informasi kepemiluan agar nanti di 2024 kita sudah akan membentuk namanya di grup WhatsApp begitu, informasi apapun terkait kepemiluan itu akan tersampaikan. Jadi sudah terbangun dari awal gitu ya. Jadi kan kesannya bahwa KPU itu pelaksanaan pemilu atau pilkada hanya KPU saja dengan Bawaslu. Tapi ternyata dengan dibentuk Bako Humas itu seluruh lembaga
yang ada di Kota Serang terkait dengan kepemiluan itu harus terlibat dan tahu begitu. Kemudian di hukum kita ada JDIH, kemudian di di teknis ada juga aplikasi Sirekap. Jadi hal-hal yang baru terus kita laksanakan, tidak hanya data saja begitu. Jadi semua di divisi keuangan, logistik, di divisi hukum, di divisi teknis, dan divisi SDM semuanya melakukan kegiatan-kegiatan yang ke depan gitu ya. Artinya tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dan cukup dengan evaluasi. Tetapi kami di KPU disarankan dan diwajibkan oleh KPU RI melakukan inovasi-inovasi, dan sekarang yang lagi digencarkan ini dari SDM, dari divisi Parmas itu akan membentuk namanya Bako Humas begitu, koordinasi dengan beberapa lembaga, universitas dan media ya, dan dengan beberapa media juga itu akan melakukan koordinasi ini. Itu semata-mata untuk mensukseskan jalannya demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia ya. Dan terakhir nih Pak, himbauan ajakan untuk seluruh masyarakat yang mendengarkan sore hari ini Pak. Oke. Ya, yang terakhir kami memohon dengan sangat kepada masyarakat Kota Serang, mudah-mudahan bisa mendengar perbincangan kita sore hari ini. Bantu kami di KPU Kota Serang untuk mensukseskan jalan demokrasi gitu ya, jalannya demokrasi di Kota Serang. Utamanya yang kami gencarkan saat ini adalah perubahan data pemilih yang tadi saya sebutkan elemennya. Silahkan datang ke KPU Kota Serang, atau kalau enggan datang ke KPU Kota Serang silahkan unduh di Play Store aplikasi kami yang dinamakan aplikasi Siapem. Itu akan membantu masyarakat Kota Serang untuk mengecek data ketika nanti 2024 Bapak Ibu sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Itu. Cukup Pak, pada tambahan lagi? Cukup. Siap, terima kasih buat Pak Badrudin. Mudah-mudahan sukses selalu ya untuk kita semua. KPU Kota Serang juga selalu berjalan lancar dan selalu berhati-hati di jalan ya, Sobat Prima. Selalu jalankan protokol kesehatan tentunya. Abis ini Bapak mau kemana? Dengeran mau bukber ya? Balik dulu kantor. Balik dulu ya. Salam buat rekan-rekan di kantor Pak. Iya, sama-sama. Tentunya mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Terima kasih buat Pak Badrudin. Terima kasih juga untuk KPU Kota Serang. Sukses selalu sehat, dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita di sore hari ini di Prima FM, di Bincang-Bincang di Udara bersama KPU Kota Serang. Dan terakhir, terima kasih untuk Anda semua Sobat Prima. Kang Ruslan pamit, Pak Badrudin juga pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Angga, terima kasih. Saya pamit. Mudah-mudahan ketemu lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama tentunya. Terkait saya mohon bantuannya terkait dengan DPP, mudah-mudahan Radio Prima terus memberikan informasi ke masyarakat, membantu kami gitu ya. Kami pamit, terima kasih Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.